Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaum muslimin yang berbahagia, istimewa jamaah dari Kerincing Magelang Jateng, yang terhormat Bapak Insinyur Samsul Alam, Ketua PWRI Padang 2008 sampai 2013 yang biasa dipanggil Uncu. Alhamdulillah, malah kita bersyukur. Selawat dan salam sekarang saya sampaikan kepada Allah Nabi Muhammad SAW. Tujuan pertemuan ini kaitan surau atau musalah sumpur dengan Khatib Sulaiman asal Sumpur Singkarak yang berkorban nyawa melawan penjajah yang berjalan dari hutan rimba ke hutan rimba. Kami harapkan masing-masing jemaah sudah melakukan salat agar mendoakan satu, kepres tentang Khatib Sulaiman yang sudah diurus 5 tahun silam segera dikeluarkan oleh pemerintah. Dua, mendoakan surau Sumpur ini bisa diakui menjadi bangunan cagar budaya. Untuk menghemat waktu, mari kita persilakan kepada Uncu atau Bapak Insinyur Samsul Alam untuk menjelaskan kaitan surau Sumpur dengan Khatib Sulaiman. Silakan Pak Uncu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin yang berbahagia, istimewa ini jemaah yang datang dari Kerincing, Magelang, Jawa Tengah. Selanjutnya Bapak Haji Marjali BE SH, Ketua PWRI Kecamatan Padang Selatan yang juga sebagai pengurus PWRI Kota Padang. PWRI artinya Persatuan Berdatama Republik Indonesia, yaitu organisasi pensiunan antara lain dari pensiunan PNS, ASN, BUMN, dan BUMD yang menyebar dari pusat Jakarta sampai ke provinsi sampai ke kecamatan. Jadi berarti udah luas penyebaran dari PWRI ini yang telah berusia 62 tahun. Jadi karena dia ada pensiunan bertambah tiap tahun, ya kan, masuk pegawai orang jarang tambah kan. Lama kalau pensiun udah pasti itu tiap tahun ada yang pensiun. Maka anggotanya kalau diperkirakan hampir 6 juta orang untuk seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Haji Marjali dalam kesibukan beliau yang memimpin banyak sekali organisasi. Itu masih ada waktu untuk menyempatkan diri untuk hadir bersama kita di sini. Jadi beliau ini adalah orang yang paling sibuk sebetulnya. Tapi karena saya bilang nih ada tamu kita dari Jawa gitu, maka beliau menyempatkan diri untuk datang ke sini. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan kepada kita dalam mengikuti acara ini. Kemudian selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan antara kata Allahumma sholli ala Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang berbahagia, masa gadang istilah yang dipakai Belanda ratusan tahun yang silam. Ini untuk pengelompokan pusat perdagangan pribumi. Nah, ini dinamakan di Pasar Gadang.
Jadi dia ada 3 kelompok yang ada di daerah Pasar Gadang ini, termasuk kampung Cina. Bagi pedagang pusat perdagangan Cina itu namanya di kampung Cina di dekat Kelenteng. Kemudian ada pula kelompok perdagangan dari kaum India. Kaum India namanya kalau di sini itu Kampung Kaliang. Jadi di Kampung Kaliang ini jalannya itu bernama Jalan Pasar Batipu. Itu yang di daerah Kampung Kaliang itu. Di Kampung Kaliang ini itu ada masjid, kalau sekarang namanya Masjid Muhammadan. Itu masjid nomor 2 tertua di Kota Padang. Yang paling tua itu Masjid Raya Ganting. Nah, itu yang paling tua. Kalau Masjid Masjid Muhammadan ini itu berdirinya di bawah tahun 1900 ke 1800 sekian. Berarti pabrik semen di Padang ini belum ada. Pabrik semen baru ada tahun 1910. Makanya untuk pembangunannya itu dibikin dari adukan kapur dan putih telur. Yang sengaja putih telur ini dibawa oleh kaum India ini dari kampungnya, dari India. Jadi itu uniknya. Sekarang alhamdulillah udah banyak bangunan sini rontok kena gempa yang baru-baru ini. Tapi alhamdulillah Masjid Muhammadan ini masih bertahan. Mungkin pengaruh dari doa-doa orang yang ada di sana. Banyak kaum-kaum dari India gitu yang datang di sana. Oleh karena itulah kami merasa terhormat juga ini dengan kedatangan dari calon-calon ulama ini yang dari pesantren gitu. Mudah-mudahan doa dia, doa mereka, doa kita semua bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, di zaman kolonial Belanda alat transportasi itu yang paling keren waktu itu kereta api. Makanya Pasar Gadang ini, ini ada namanya stasiun Pulau Air. Nah, itu stasiun kereta api itu. Jadi cocoklah Belanda itu membuat di Pasar Gadang ini sebagai pusat perdagangan. Kemudian di sini berjajar ruko dengan sistem yang namanya bangunan tropis gitu. Jadi bangunan yang khusus untuk daerah panas gitu. Jadi supaya dipakai lantai bawahnya untuk toko, sedangkan lantai atasnya untuk hunian. Itu saja yang ada di Gadang. Kemudian Suro Sumpu ini berada kan di Jalan Pasar Mudi nomor 1 gitu. Tapi orang menyebutnya di Pasar Gadang karena Pasar Gadang ini pusat perdagangan yang terdiri dari beberapa ruas jalan yang pakai nama pasar. Jadi ada namanya Jalan Pasar Ilir, ada namanya Jalan Pasar Mudi, Jalan Pasar Batipu, dan Jalan Pasar Malintang. Keempat ini apa saja bangunan yang ada di sana orang bilangnya itu di Pasar Gadang. Termasuklah Suro Sumpu. Walaupun dia berdiri di Jalan Pasar Mudi, itu orang nyebutnya di Pasar Gadang juga. Jadi pula ada ruko di Jalan Pasar Ilir. Kalau orang tanya di mana tinggalnya, dia jawab juga di Pasar Gadang. Tapi sekarang Pasar Gadang ini udah diperluas menjadi kelurahan. Maka sekarang ini yang nama di sini Kelurahan Pasar Gadang. Jadi sampailah ke Batang Arau dekat Jembatan Siti Nurbaya. Makanya daerah-daerah dekat Jembatan Siti Nurbaya ini, daerah sepanjang Batang Arau termasuk Pasar Gadang ini dimasukkan menjadi komplek bangunan tua namanya. Dan ini pakai SK gitu. Jadi kalau ada bangunan tua di Kota Padang ini, di sinilah orang mencarinya, komplek bangunan tua. Nah ini ya, jadi berarti mudah-mudahan Suro Sumpu ini yang berada di bangunan tua, di komplek bangunan tua akan menjadi bangunan cagar budaya pula hendaknya. Kemudian alat transportasi yang dipakai tadi kereta api termasuklah dipakai pula oleh warga Sumpu yang ada di Sengkara. Sebab di Sumpu itu juga ada semacam stasiun kereta api gitu yang menyambung ke Pulau Air di Padang ini. Makanya banyak dari orang Sumpu itu yang merantau ke Pasar Gadang ini. Dia merantau ke Pasar Gadang ini bukan daerah dia tidak subur atau penggairannya tidak ada.
tapi dia memang sebagai pejuang tangguh lah gitu untuk perdagangan gitu. Jadi berarti daerah dia subur, terbukti di sana ada banyak hutan-hutan yang dikelilingi oleh bukit barisan. Kemudian kegiatan masyarakat di sana ini banyak yang bekerja di bidang perikanan, yaitu di Danau Singkarak gitu. Dia nyambung ke Danau Singkarak. Di pihak lain di situ ada pohon buah Manila namanya. Kalau di bahasa Indonesianya sawo Manila. Kalau di sini namanya saus gitu. Nah, saus kalau Batak di Padang saus. Kalau di umumnya orang nyebut sawo Manila. Nah, kalau di gimana dia tengah apa namanya saus? Saus juga. Sawo Manila juga. Bisa ya. Belum pernah lihat namanya itu. Buah itu. Dia manis coklat gitu. Hah? Sawo aja, nggak pakai Manila. Sebetulnya nama kalau bahasa Indonesia ini sawo Manila itu. Ini sawo ya. Nah, kalau di Padang ini namanya saus. Kalau di Sumpur itu namanya buah Manila. Nah, jadi buah Manila ini nomor 1 ini untuk seluruh Indonesia kualitasnya yang ada di Sumpur. Jadi orang itu merantau bukan karena paceklik di tempat kampungnya enggak, tapi memang jiwa dia sebagai pejuang dalam bidang perdagangan. Makanya di sini banyak orang-orang suku gitu. Kalau dilihat di sertifikat yang lama-lama kan, itu umumnya punya orang suku tuh. Jadi karena termasuklah orang tuanya Khatib Sulaiman ini yang namanya Haji Sulaiman. Dia sudah haji, kalau zaman dulu jadi haji ini susah kan, harus pakai kapal dulu, udah seperti sekarang lama. Jadi kalau orang udah betul-betul kuat keimanannya, kalau dia tidak kuat fisiknya, kalau tidak kuat ekonominya, jarang orang dulu yang naik haji gitu. Nah itu yang orang tua Khatib Sulaiman ini. Kemudian Khatib Sulaiman ini tadi kan udah diperlihatkan gambarnya, dia lahir di Nagari Sumpur, Kabupaten Tanah